Terima kasih, pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Fenomena perburuan harta karun digital, koin jagat, menggembarkan platform media sosial khususnya TikTok. Permainan yang menawarkan sensasi petualangan dan iming-iming hadiah uang tunai ini berhasil menarik perhatian masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Permainan berburu koin jagat masih menarik minat masyarakat selama hampir 1 pekan. Umumnya, kalangan anak muda mendatangi sejumlah fasilitas umum yang menjadi petunjuk persebaran koin. Karena tersembunyi, maka permainan ini menjadi semakin membuat penasaran. Selain itu, iming-iming koin yang dapat ditukar dengan uang senilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah juga menjadi daya tarik kalangan anak muda untuk melakukan pencarian. Ada 3 jenis koin yang ditawarkan pada permainan ini, yaitu emas, perak, dan perunggu. Setiap koin memiliki nilai hadiah yang berbeda sesuai dengan rincian. Koin ungu hadiahnya mulai dari Rp300.000. Koin perak hadiah dalam jumlah menengah dan koin emas hadiah hingga Rp100 juta. Untuk mendapatkan koin, pemain harus mengunjungi lokasi yang sudah ditentukan. Setelah menemukan koin, pemain harus mengunggah bukti melalui aplikasi untuk mendapatkan sejumlah uang. Karena disebar di sejumlah fasilitas umum, maka tantangan permainan kerap menimbulkan dampak baru. Dilaporkan terjadi pengerusakan fasilitas umum akibat aktivitas pemburu koin jagat. Sejumlah lokasi yang rusak akibat permainan koin jagat. Taman Maluku Kota Bandung, Tegal Lega Kota Bandung, Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta, Tugu Pahlawan Kota Surabaya, Taman Bungkul Kota Surabaya, Taman Teratai Kota Surabaya, Lapangan Najra Sandi Denpasar Bali, Lapangan Peputan Margarana Denpasar Bali. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Komisaris Polisi Bambang Askar selaku Kasubit Penmas Polda Metro Jaya. Maksud saya Polda Metro Jaya. Selamat siang Pak Bambang, apa kabar, sehat? Selamat siang Mas, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, ya. Baik, terima kasih. Pak Bambang, ini melihat fenomena ini tentu lucu dan juga ada seru-serunya begitu. Tapi dampaknya juga mengerikan. Dari beberapa laporan ada fasilitas publik yang juga ikut rusak. Karena memang mungkin naruhnya ya, ini agak di tempat-tempat yang terpencil dan susah sehingga masyarakat ikut mencarinya. Adakah ini kan tentunya menjadi ancaman bagi fasilitas publik. Lalu bagaimana dari Polda Metro Jaya melihatnya? Baik, terima kasih Mas. Memang saat ini kan di era digitalisasi, semua orang pegang gadget, masyarakat semua pegang gadget. Kita juga tidak boleh kalah ya, tidak boleh terlampau ketinggalan dengan situasi seperti itu. Yang pasti tren permainan koin jagat ini menjadi perhatian publik ya di beberapa kota besar. Dan yang intinya mungkin dari pengembang aplikasi ini, kalau kita lihat itu kan untuk merekatkan pertemanan, silaturahim. Tapi memang maksudnya baik, cuman cara yang digunakan oleh pihak pengembang ini saya rasa belum tepat. Mereka harus menyesuaikan dengan aturan undang-undang, terus terkait juga masalah ketertiban umum dan atau masalah kesusilaan yang ada di wilayah kita, Mas. Baik, melihat dari ancaman fasilitas publik yang saat ini rusak begitu ya, terutama di Gelora Bung Karno. Apakah ada laporan khusus Pak terkait adanya fasilitas publik yang rusak akibat aktivitas ini? Baik, terima kasih. Kami masih monitoring dari teman-teman semua, baik dari masyarakat, netizen, citizen ya, serta yang dari dunia maya ya, dari netizen. Kami monitor sampai saat ini Polda Metro Jaya, baik Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat maupun dari Polsek Tanah Abang belum menerima laporan resmi Mas terkait ini. Tapi pesan dari Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa sesuai dengan tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kepolisian adalah bagaimana memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, dan satu lagi memberikan penegakan hukum. Terkait dengan koin jagat ini, kita bisa melihat apabila nanti
permainan ini menimbulkan banyak mudaratnya ya daripada manfaatnya, polisi tidak bisa bekerja sendiri. Kami bekerja dengan dari Pemprov DKI yang akan menegakkan aturan peraturan daerah ya. Perda DKI itu Perda nomor 8 ya, kalau nggak salah tahun 2022, tahun 2007 terkait dengan ketertiban umum. Di situ ada sanksi, baik sanksi yang berupa kurungan maupun sanksi denda, Mas. Ini harus diingat nih oleh para pemain yang rata-rata Gen Z, Mas. Yang rata-rata Gen Z masih memang kemungkinan edik menggunakan aplikasi ini, Mas. Jadi harus diwaspadai kepada rekan-rekan bahwa polisi akan bekerja sama dan tidak bisa bekerja sendiri, dan sudah diperbanyak nih CCTV di area-area tersebut untuk memantau pergerakan para pemain pemburu koin jagat ini. Baik. Kalau dari sisi aturan, apakah aktivitas ini melanggar aturan, Pak Bambang? Atau ada hal lain juga yang membuat hukum positifnya juga mengikuti hal tersebut? Kita melihat terkait dengan permainan ini kan, kalau misalkan kalau dilihat kita dari member ini sekarang udah kita pantau itu ada sekitar 5 juta member. Untuk menjadi member ini kan mereka masuk dan registrasi ya di aplikasi yang namanya Jagat itu ya. Aplikasi Jagat itu yang ada di Play Store dengan membayar registrasi 75.000, ya kan? Ini yang patut kita waspadai kepada rekan-rekan anak-anak muda yang atau Gen Z ya. Ini pada saat proses pencarian koin itu tidak menutup kemungkinan timbul gangguan sosial. Tugas kepolisian untuk memelihara Kamtibmas itu melihat ada namanya potensi gangguan. Yang kedua, ada ambang gangguan dan gangguan nyata. Kita sudah melihat ini, ada potensi gangguan dalam proses pencarian koin jagat ini. Kami yang kita antisipasi, dan kita lebih ke depan ke upaya pencegahan, Mas ya, karena itu sebagai ciri masyarakat modern. Yang kita antisipasi pada saat proses pencarian koin jagat ini, ya kan, itu nanti bisa terjadi gesekan, tawuran. Terus ada konsentrasi anak-anak muda kumpul di situ, pas kebetulan dia ada ya namanya jiwa muda, dilihat sedikit, senggol sedikit, langsung kemungkinan untuk ada gesekan. Itu. Yang kedua, kami sudah mulai mapping, Mas. Ini kalau kita bicara terkait dengan peredaran gelap narkoba, ya kan? Bisa jadi jaringan narkoba yang mempunyai modal yang gede ini bisa memanfaatkan permainan ini untuk menjadikan permainan ini sebagai pesan sendiri atau nitip modus operandi dengan tempel narkoba melalui pencarian ini. Kita tidak tahu. Jadi kemungkinan itu ada. Polisi akan terus berkolaborasi, melakukan kerjasama, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan Pemprov DKI dan Kementerian Komdiji terkait masalah ini. Baik. Artinya memiliki efek yang negatif karena bisa menimbulkan gesekan secara sosial. Apakah melihat dari adanya potensi-potensi ini, ada pengawasan khusus di mana di titik-titik poin tertentu yang memang sudah disediakan koin-koin jagat itu, Pak Bambang? Baik, saat ini kami menghimbau dan sudah dilakukan komunikasi, Mas, oleh Direktorat Cyber Polda Metro Jaya berkomunikasi dengan pihak pengembang aplikasi jagat ini, ya kan, untuk bisa melakukan audiensi, ya kan, bahwa silakan Anda mempunyai permainan, tapi ingat ini di sini ada aturan hukum. Jangan sampai yang melakukan permainan ini melanggar kesusilaan, melanggar aturan undang-undang, norma ketertiban umum, bahkan sampai merusak alam. Itu yang kita himbau kepada pihak pengembang aplikasi. Kalau misalkan ada masyarakat atau pengelola merasa keberatan, silakan kalau mau melaporkan terkait dengan kerusakan, Polda Metro Jaya akan melayani dan menerima laporan untuk ditindaklanjuti. Yang pasti harus dengan konsekuensi hukum yang berlaku.
Baik. Apakah ada pemanggilan dari pihak aplikator ya Pak Bambang untuk meluruskan hal ini? Masih dalam proses komunikasi awal, Mas. Jadi pihak Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya berkolaborasi dengan Komdiji yang pasti, karena yang punya regulasi terkait adalah Komdiji, dan berkomunikasi langsung dengan pengembang aplikasi ini untuk segera dilakukan audiensi terkait dengan ini. Dan kita melihat potensi-potensi negatif atas permainan ini ada, muncul. Dan sekarang kita harus cegah sebagai bentuk presisi ya, kita prediktif Mas. Kita tidak bisa melihat sekarang, tapi kita melihat 10 langkah ke depan akan terjadi apa dengan permainan ini kalau kita nggak antisipasi lebih awal. Baik, aplikasi ini tentu mengambil daya tarik masyarakat untuk menuju ke satu titik, dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Bambang, ini akan menciptakan gesekan-gesekan sosial yang kemungkinan memiliki potensi negatif. Jadi nanti kita akan bahas di segmen kedua, lalu bagaimana langkah antisipasi ke depannya, lalu bagaimana sejauh mana juga perbincangannya dengan aplikator. Jangan dijawab dulu Pak Bambang, karena usai jeda kami akan lanjutkan perbincangan kita dengan Kompol Bambang Askar, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi fenomena berburu koin jagat bersama Komisaris Polisi Bambang Askar Kasubdit Pemnas Polda Metro Jaya. Kita melanjutkan perbincangan Pak Bambang. Bicara soal fasilitas yang rusak, pasti ini harus dipertanggungjawabkan. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Apakah pihak aplikator juga sudah dibidik untuk dimintai pertanggungjawabannya terkait kerusakan fasilitas di sejumlah tempat? Baik. Yang pasti dari kami, dari Kepolisian Polda Metro Jaya, sudah berkomunikasi Mas dengan pengembang aplikasi koin jagat ini yang memang kebetulan ada di luar negeri ya. Jadi dalam waktu dekat akan ada pemanggilan ya, audiensi untuk ketemu dengan pihak dari Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Begitupun kami nggak bisa bekerja sendiri Mas. Sebenarnya ini dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 ini jelas sudah termaktub bagaimana mekanisme penyelenggaraan yang menggunakan terkait dengan undang-undang IT Mas, dengan informasi transaksi elektronik, itu ada aturannya. Dan kami juga berkoordinasi dengan Pemprov DKI terkait dengan masalah ini untuk bisa menerapkan Perda nomor 8 tahun 2007 terkait dengan ketertiban umum. Yang pasti setiap kegiatan itu ada barriernya, ada sanksi ada aturan yang mengatur, dan ada sanksi tegas baik berupa denda maupun kurungan. Seperti itu Mas. Seperti tadi Anda sampaikan, ini pihak aplikator ada di luar negeri begitu ya, ada di Singapura. Lalu bagaimana komunikasi yang berjalan? Saat ini masih berkomunikasi dari penyidik dari Direktorat Reserse Cyber Mas untuk mengagendakan untuk bertemu dengan pengembang aplikasi ini. Jangan sampai ada korban. Kita cegah dulu, jangan sampai ada korban lebih luas lagi. Ini kan kita melihatnya terkait dengan ketertiban umum. Kita bisa melihat potensi-potensi misalkan yang tadi saya sampaikan terkait dengan disusupin oleh jaringan narkoba dengan modus operandi narkoba sistem tempel bisa. Terus yang pasti ini kan memanfaatkan ruang digital. Yang pasti member ini akan melakukan registrasi untuk menjadi member ya. Yang pasti data pribadi kan automatically kan bisa dikirim untuk menjadi member. Ya ini kan juga rawan Mas. Ini yang harus kita cegah, kita berikan literasi dan edukasi kepada masyarakat untuk berhati-hati dan waspada. Karena apa? Ini yang seperti saya sampaikan tadi bahwa servernya pun ada di luar. Jadi hati-hati betul untuk mengirimkan data pribadi. Walaupun niatnya pengembang aplikasi ini kan hanya untuk menjadi keamanan ya. Dulu kan pernah ada permainan ini dulu pernah ada itu secara digital. Itu Mas. Baik. Lalu bagaimana Pak untuk masyarakat yang mencari koin jagat
dan merusak. Apa ancamannya? Baik, untuk ancamannya sampai saat ini kan kami menunggu laporan. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pemprov DKI, Mas, khususnya dari teman-teman Satpol PP. Bila memang ada dari anak-anak yang menggunakan permainan ini melakukan perusakan fasilitas umum, fasilitas sosial, silakan diamankan, silakan diproses dengan peraturan dengan perda yang berlaku. Kali ini kan tidak pidana ringan, ada sanksinya, silakan dilakukan proses. Dan kami sampai saat ini masih monitoring masukan dari masyarakat dan teman-teman netizen untuk dapat berkolaborasi dengan kami, dan dari pihak Pemprov menambah juga untuk cakupan monitoring CCTV di beberapa tempat yang banyak digunakan untuk mencari koin jagat ini, Mas. Akan ada pemberlakuan aturan tegas begitu ya bagi pencari koin jika merusak fasilitas-fasilitas umum, sehingga hal ini dapat ditanggulangi begitu ya. Ini kita melihat eskalasinya sangat luas begitu, tidak hanya di satu kota. Lalu bagaimana kecenderungan hal ini untuk segera di stop? Apakah ini masuk dalam kategorisasi darurat, Pak Babak? Baik, itu nanti ranahnya dari Kementerian Komdiji, Mas. Ranahnya dari Kementerian Komdiji yang mengatur semua regulasi terkait dengan mekanisme permainan yang menggunakan sarana digital ini. Baik, terakhir Pak Babak, himbauan kepada masyarakat yang mungkin masih penasaran ingin mencari koin jagat begitu, mencari peruntungan, mencari rezeki di zaman yang sulit ini, tentu masyarakat berburu kesempatan untuk mendapatkan koin tersebut. Baik, terima kasih. Himbauan kami dari Kepolisian Polda Metro Jaya kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan Gen Z ya, tolong melihat betul, melihat untuk 10 langkah ke depan, ya kan? Jangan melihat saat ini, tapi lihat ke depan akan seperti apa ini. Jangan sampai kami himbau kepada masyarakat untuk tidak merusak sarana fasilitas umum, fasilitas sosial yang sudah bagus, yang kita biayai dari pajak-pajak kita, dari uang-uang kita, malah dirusak gitu aja. Tolong dilihat jangka panjangnya, karena pasti kalau misalkan banyak mudorotnya, tolong segera dipikirkan kembali. Mungkin itu aja, Mas. Baik, boleh bermain, boleh berburu begitu ya, tapi asal jangan mengganggu ketenangan publik, jangan merusak fasilitas publik, sehingga ini bukan menjadi permasalahan secara umum. Terima kasih Pak Babak telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih, Mas. Selamat siang. Pemirsa, usai jeda, saya akan mengajak Anda melihat pertanian organik dengan metode jadap. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.